Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Sayonara Siregar selaku dosen pengampu mata kuliah Muamalah. Selamat pagi teman-teman. Nama saya Selina Erika Kusmaningtyas dan di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan bab masalah hadanah atau biasa kita sebut dengan pemeliharaan anak. Nah, di sini pasti kalian belum tahu apa itu hadanah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari hadanah. Secara etimologis, hadanah itu berasal dari bahasa Arab yang dengan kata hadanah, hadinatun, ihtadana, hadnan, yahdun, dan hawadin, yang artinya itu anak memeluk, anak mengasuh, dan pengasuh anak. Secara terminologis, hadanah itu berarti menjaga anak yang belum bisa mengatur dan merawat dirinya sendiri serta belum mampu menjaga dirinya sendiri dari hal-hal yang membahayakan pada dirinya sendiri. Lalu menurut para ahli seperti fuqaha Hanafiyah, hadanah itu merupakan salah satu usaha mendidik anak yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hak asuh anak. Lalu menurut ulama Syafi'iyah, hadanah itu merupakan mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermaslahat untuk dirinya sendiri dan memelihara dari apa yang membahayakan meskipun orang itu telah dewasa. Nah, dari pengertian-pengertian etimologis, terminologis, dan para tokoh-tokoh, kita dapat mengambil kesimpulan secara garis besar bahwa hadanah itu adalah memelihara, menjaga, mengurus, serta mendidik anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri dan melindungi dirinya sendiri dari hal-hal yang membahayakan atau maslahat untuk dirinya. Lalu saya akan menjelaskan tentang hukum dasar hadanah, yaitu tertera dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya itu, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu, dan penjaganya itu malaikat-malaikat yang kasar dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan Allah, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Lalu saya akan menjelaskan tentang bab rukun dan syarat-syarat menunaikan hadanah atau pemeliharaan anak, yaitu rukunnya itu di dalam buku Amir Syarifuddin. Hukum hadanah itu rukunnya ada 2, yaitu yang pertama harus ada orang tua yang mengasuh, yang biasanya kita sebut dengan haddin, dan yang kedua ada anak yang diasuh yang biasa kita sebut dengan mahdun. Nah, syarat-syarat hadanah itu yang pertama, dia berakal sehat. Berakal sehat itu maksudnya tidak gila. Bagaimana orang yang gila bisa merawat dan mendidik anak asuhan gitu. Yang kedua adalah dewasa, maksudnya sudah balik, sudah mampu mendidik anaknya, anak asuhannya. Yang ketiga, mampu mendidik. Nah, mampu mendidik ini maksudnya jangan yang orang buta, tuli, atau istilah kasarnya cacat, yang mereka itu
harusnya butuh untuk pemeliharaan, tapi mereka memelihara itu tidak boleh. Jadi harus mampu mendidik secara itu tadi, tidak cacat. Lalu yang keempat itu dia harus amanah dan berbudi. Jadi dia harus menanamkan nilai-nilai agama yang baik, bisa menanamkan nilai moral yang baik dan benar. Juga dia amanah terhadap anak yang diasuh tersebut. Yang kelima itu dia harus Islam. Yang keenam, ibunya belum menikah lagi. Jadi kalau misalkan ibunya sudah menikah lagi, itu berarti dia diasuh oleh ibunya. Nah, yang ketujuh itu yang terakhir adalah dia harus merdeka. Karena bagaimana kalau misalkan dia seorang budak tapi memelihara, karena seorang budak itu biasanya dia patuh terhadap majikannya. Bagaimana dia bisa mendidik dan mengasuh anak asuhnya? Takutnya malah terbengkalai anak asuhnya itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang batas umur hadanah. Batas umur hadanah itu bagi laki-laki itu hingga balik, dan anak perempuan sampai dia telah menikah dan digauli oleh suaminya. Dan di dalam pasal KHI 98 tentang pemeliharaan anak disebutkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun. Sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun melangsungkan perkawinan. Lalu saya akan menjelaskan tentang urutan orang yang berhak melaksanakan hadanah. Yaitu pertama adalah ibu yang pertama, karena ibu yang melahirkan, ibu yang bertanggung jawab paling besar terhadap anaknya. Lalu kalau tidak ada ibu, itu bisa nenek atau ibunya ibu. Lalu ibunya ayah atau ibunya ayah. Lalu kalau tidak ada, baru neneknya ibu. Kalau tidak ada, baru neneknya ayah, atau saudara perempuan seayah atau seibu, atau bibi gitu. Saudara perempuan seibu, pokoknya paman atau bibi yang seayah seibu itu. Maksudnya ini perempuan, berarti ini bibi yang seayah atau seibu. Anak perempuan dari saudara seayah dan seibu, lalu anak perempuan dari saudara seibu. Kemudian kalau tidak ada lagi bibi dari ibu yang seayah atau seibu, lalu kalau tidak ada bibi dari ibu yang seibu, lalu kalau tidak ada lagi, yang terakhir adalah bibi dari ayah yang seayah seibu gitu. Nah, kalau misalkan tidak ada seorang pun dari kerabat-kerabat perempuan, dari kerabat ibu tersebut, maka tanggung jawab pemeliharaan itu diserahkan kepada keluarga lelaki dengan urutannya. Yang pertama itu ayah, yang kedua ayahnya ayah, itu kakek ke atas, lalu saudara lelaki ayah sekandung. Kalau tidak ada saudara lelaki ayah seayah, lalu kalau tidak ada lagi paman yang sekandung dengan ayahnya ayah, lalu kalau tidak ada lagi paman yang seayah dengan ayahnya ayah, lalu jika para wali-wali yang sah tidak ada, maka hakim atau pengadilan menunjuk seorang wali untuk melindungi harta dan anak yang masih kecil itu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila banyak salah katanya atau penjelasannya kurang berkenan dan kurang mengerti, bisa dikomen di kolom komentar apa yang ingin ditanyakan. Nanti saya akan menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.